Pemirsa Sulut News TV, hari ini Kamis 5 November tahun 2020, dalam rangka memperingati Hari Jadi Minahasa ke-592, digelar rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa. Berikut liputan. Dalam rangka Hari Jadi Minahasa ke-592 digelar rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa di Aula Benteng Moraya Tondano. Dalam kegiatan ini juga diberikan gelar adat kepada dua tokoh yang oleh Majelis Kebudayaan Minahasa yang diketuai oleh Bupati Minahasa Dr. Insinyur Royko Octavian Roring dipandang layak untuk memperoleh gelar tersebut, yaitu kepada Yan Maringka sebagai Tonaas Wangko Gumi Irot Umbanua dan Ellen Kumaat sebagai Tonaas Papendangan Umbanua. Gelar adat ini merupakan penghargaan dan penghormatan masyarakat Minahasa atas dedikasi dan pengabdian yang sudah disumbangsikan bagi bangsa dan negara di berbagai bidang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Gledi Kandau yang dihadiri oleh pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni, Bupati Minahasa Royko Octavian Roring, Wakil Bupati Minahasa Robi Dundu Kambei, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Feni Roring Lumanau dan Martina Dundu Kambei Lengkong, Forkopimda Sulawesi Utara, tamu dan undangan lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Minahasa yang ke-592 tahun 2020, hari ini, Kamis 5 November 2020, dengan ini saya nyatakan dan dibuka serta terbuka untuk umum. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Minahasa yang ke-592 tahun 2020, disertai harapan semoga Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta tokoh Minahasa yang berbahagia. Peringatan Hari Jadi Minahasa bukanlah sekedar seremonial belaka, tetapi marilah kita jadikan sebagai suatu momentum dari lembaran dan tonggak sejarah yang baru, dengan berakar dan bermakna pada nilai-nilai luhur budaya dan semangat kearifan lokal, dengan terus meneladani dan menumbuh kembangkan semangat Mapalus. Karena semangat itulah ikatan persaudaraan telah membesarkan tanah Minahasa ini secara tahap demi tahap, sehingga menjadi daerah otonom yang memiliki daya saing dan mampu mensejajarkan diri dengan daerah otonom yang lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Royko Octavian Roring bersama Wakil Bupati Minahasa menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Minahasa ke-592 kepada seluruh masyarakat Minahasa. Perayaan Hari Jadi Minahasa tahun 2020 ini menurut Bupati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat COVID-19, sehingga dilaksanakan secara sederhana namun tidak mengurangi sukacita dan kegembiraan walaupun dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan dan harus menerapkan protokol kesehatan. Bupati Minahasa bersama Bapak Dr. Robi Dundu Kambei SSI sebagai Wakil Bupati Minahasa dengan penuh ketulusan dan kasih menyampaikan selamat Hari Jadi Minahasa ke-592 kepada seluruh masyarakat dan seluruh komponen di Kabupaten Minahasa dimanapun berada. Sejak dilantik menjadi pemimpin Kabupaten Minahasa, maka kami telah berkomitmen untuk membangun Minahasa, wujudkan visi Minahasa dalam maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera. Kami yakin bahwa niat tulus membangun Minahasa pasti memperoleh dukungan seluruh komponen bangsa di daerah ini.
Sehingga walaupun baru 2 tahun lebih memimpin Minahasa di usia yang ke-552 tahun ini, berbagai capaian pembangunan sudah mulai dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Minahasa. Antara lain pertama dalam konteks pembangunan daerah dan menyaksikan perubahan dan kemajuan di berbagai wilayah, baik atas sentuhan pemerintah kabupaten, program-program dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Oli Dono Kambi dan Bapak Stephen Kando yang saat ini sedang cuti, maupun dari pusat yang secara sinergis dapat saling komplementer, saling mengisi secara gradual, dapat mensolusikan berbagai keterbatasan infrastruktur yang ada. Dukungan pemerintah provinsi yang luar biasa akan mampu mempercepat pembangunan daerah ini. Walaupun kami sadar bahwa suasana COVID-19 yang membawa implikasi terjadinya berbagai penurunan pendapatan daerah serta kebijakan-kebijakan refocusing dalam APBD, tapi tentu komitmen untuk memajukan daerah ini akan senantiasa membakar tekad dan semangat semua komponen bangsa yang ada di daerah ini untuk bergerak bersama menjadikan keterbatasan yang ada sebagai peluang untuk dikreasikan menjadi kemajuan. Demikian halnya bidang makroekonomi daerah kita. Kita menyaksikan geliat ekonomi Minahasa di hari jadi yang ke-562 ini makin menunjukkan tren yang cukup baik, yang antara lain tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir yang bergerak dari 6,07 di tahun 2017, 6,12 di tahun 2018, tapi ada perlambatan di tahun 2019 turun 5,82 akibat pengaruh ekonomi nasional dan global. Dalam sambutannya, pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara mengucapkan selamat kepada warga Kabupaten Minahasa yang saat ini memperingati HUT ke-592. Fatoni menuturkan bahwa Minahasa sudah menunjukkan dinamika yang sangat progresif, prestasi dan pencapaian positif pada sektor pembangunan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan aspek lainnya. Menurutnya, Minahasa mampu mengiringi pembangunan daerah dengan perkembangan zaman dan juga daerah kaya akan budaya dan adat serta banyak prestasi yang telah diraih dan dicapai. Pada hari ini Kabupaten Minahasa senantiasa menunjukkan dinamika yang sangat progresif, menunjukkan prestasi dan pencapaian yang positif pada setiap sektor pembangunan, baik sektor infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Kabupaten Minahasa senantiasa mampu mengiringi pembangunan daerah dengan perkembangan zaman. Kabupaten Minahasa kaya akan budaya dan kaya akan adat. Banyak sekali prestasi yang telah diraih dan telah dicapai oleh Kabupaten Minahasa. Antara lain, Kabupaten Minahasa berhasil meraih opini WTP dari BPK, bahkan mempertahankan 6 kali berturut-turut. Kami juga memberikan apresiasi atas penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Kita juga bangga Minahasa telah menerima swastisaba dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga menerima penghargaan role model penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB, dan juga menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tentu berbagai prestasi ini tidak lepas dari rintisan karya dari segenap komponen di Kabupaten Minahasa. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa, dan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah kabupaten. Dalam melanjutkan pembangunan daerah, dipahami bahwa dinamika yang dihadapi akan semakin konkret dan dinamis, terlebih karena adanya pandemi COVID-19
yang menuntut kita semua harus tetap melakukan upaya dan terobosan solutif, menerapkan strategi yang efektif untuk pemulihan kondisi daerah serta kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Bupati dan Wakil Bupati, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kaitan itulah saya mengajak segenap komponen di Kabupaten Minahasa untuk memaknai peringatan hari jadi ke-592 ini sebagai wahana untuk semakin memantapkan komitmen, meningkatkan sinergitas dan kebersamaan dalam membangun daerah, mengoptimalkan potensi daerah, termasuk di dalamnya menghadapi serta menangani segala tantangan. Saat ini dalam agenda yang terdekat yang kita hadapi bersama, kita bersama-sama menghadapi dan mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Mari kita terus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan, termasuk dalam melawan COVID di masa pandemi ini dalam suasana pilkada tahun 2020. Penyelenggaraan pilkada di Provinsi Sulawesi Utara selama ini selalu dalam suasana aman damai. Meskipun masyarakatnya terbangun dari berbagai pandangan, pilihan politik, serta masyarakat yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama. Oleh karena itu, mari kita terus bersama-sama mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelopor pilkada damai dan bebas COVID-19. Dari Aula Benteng Moraya Tondano, Gloria dan Christian, tim Sulut News TV melaporkan.